11 tahun Joko Chandra buronan. Akhirnya Joko Chandra diamankan pihak kepolisian di Malaysia dan tiba di Indonesia untuk menjalani kasus hukumnya. Jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap buron saudara Joko Chandra. Saudara, penangkapan buronan 11 tahun Joko Chandra menyeret sejumlah pihak dari penegak hukum yang diduga ikut memuluskan pelariannya. Kemana kasus ini akan bermuara? Pihak mana saja yang harus bertanggung jawab dalam pelariannya? Mau lihat dari sisi perjalanannya dan kalau kita ikuti perbincangan di publik, Joko Chandra ini bukan kartu biasa. Kalau ini soal main kartu, ini namanya joker ini. Artinya kemana mau diminta, ke situ dia bisa nyambung. Istilahnya ke kanan oke, ke kiri oke. Nah, karena itu kasus ini belum selesai. Pertama tentu kita apresiasi kepolisian telah berhasil mengembalikan. Tapi kemudian kedua, juga jaksa harus segera mengeksekusi ini. Jangan diam-diam saja. Yang ketiga, harus diselesaikan soal di dalam. Dan yang keempat, kalau ada pemalsuan dan dia keluar dan masuk, kita menduga ada gratifikasi di situ. Karena terhadap para penyelenggara negara. Misalnya untuk mendapatkan surat, untuk mendapatkan KTP, dan seterusnya. Yang itu yang diperbincangkan publik selama berada di Indonesia. Jadi masih ada babak berikutnya. Kalau tadi Anda tanyakan kemana arah kasus ini, setelah Joko Chandra harus dieksekusi oleh kejaksaan, tentu masih ikut banyak kasus lagi di belakangnya, dan ini kesempatan untuk menuntaskannya. Menurut Anda, siapa yang paling harus mengawasi seluruh proses ini selanjutnya? Tentu pertama sekali di Mahkamah Agung sendiri di Yudikatif, dia mempunyai juga pengawasan internal di situ yang harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua tentu publik. Nah, yang ketiga tentu Komisi 3. Untuk pada prosesnya ya, bukan pada kedaulatan hakim yang memeriksa perkara itu. Tapi prosesnya itu sendiri menjadi perhatian kita semua, dan Komisi 3 juga punya kewenangan dan kewajiban untuk awasi. Nah, itu soal bagaimana Joko Chandra mencari keadilannya. Tapi perkara-perkara yang ditinggalkannya, jejaknya ini kan tidak hapus. Betul. Nah, ini juga harus kita tuntaskan. Pemerintah tidak boleh bilang kami nggak ikut campur lagi. Yang nggak ikut campur pada proses PK-nya kan, tapi menuntaskan siapa yang terlibat, mulai dari di Kemenkumham, mulai dari Kemendagri yang kaitannya dengan KTP-nya, mulai dengan perkaranya internalnya dengan surat-suratnya di Bareskrim dan seterusnya. Ini imigrasi juga jangan-jangan ya? Tentu imigrasi juga. Tentu ini adalah hutang yang harus diselesaikan pemerintah. Pak Mahfud nggak boleh bilang kami nggak ikut lagi. Itu kewajiban pemerintah. Mungkinkah mereka mau untuk mengungkapkan lebih jauh lagi siapa yang kira-kira terlibat dalam seluruh skema membantu Joko Chandra ini? Justru tadi saya sebutkan, hari ini harusnya sejak tadi malam sampai nanti jam 9 penyerahan ini, kepolisian mempunyai kesempatan emas untuk mendapatkan informasi dari Joko Chandra apa yang dilakukannya selama di sini. Kalau tadi kan kita ngelihat dari sisi sini ya. Sekarang Joko Chandra yang saya sebut kartu joker itu, siapa yang membantu dia? Dia paling tahu. Dia yang paling tahu unsur ini. Karena itu dia menjadi saksi yang luar biasa untuk bisa membuat ini terang benderang. Saya yakin masa waktu sejak kemarin sampai dengan malam ini, Bareskrim atau kepolisian menggunakan kesempatan itu untuk mencari informasi dan memeriksa Joko Chandra. Saya memberi perhatian sangat serius kepada kasus ini. Nanti begitu reses selesai, tanggal 13 Agustus kami masuk, tentu tidak bisa begini saja. Kami di Komisi 3 akan memanggil seluruh pihak dalam rangka pengawasan itu untuk membongkar kasus ini semua. Baru satu saja Joko Chandra yang harus diserahkan dan dieksekusi, tapi rekam jejaknya ke belakang masih sangat panjang. Termasuk buron-buron yang lain, karena ini bukan cuma hanya satu ini. Kalau ini bisa satu, saya kira teman-teman KSP nanti sampaikan ke Pak Presiden Jokowi, bukan hanya ini, semua saja, Bung, supaya kita bisa mengembalikan aset recovery. Kita butuh dana besar.